Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I want to presentation about my microblog Sirah about perang yang diikuti Nabi. Dan ini alasan saya menggunakan Instagram sini karena ya yang saya buat itu ternyata hilang di Figma, dan satu-satunya cara biar bisa di slide itu di Instagram sini. Jadi ya nggak ada cara lain. Oke, pertama-tama saya akan memberitahu kalian tentang perang apa saja yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Perang yang pertama diikuti Nabi adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah di lembah Badar, sekitar 125 km selatan Madinah. Perang Badar merupakan puncak pertikaian antara kaum muslimin Madinah dan musyrikin Quraisy Mekah. Peperangan ini disebabkan oleh tindakan pengorsiran dan perampasan harta kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Selanjutnya, kaum Quraisy terus-menerus berupaya menghancurkan kaum muslimin agar berniagaan dan sesembahan mereka terjamin. Dalam peperangan ini, kaum muslimin memenangkan pertempuran dengan gemilang. 3 tokoh Quraisy yang terlibat dalam perang Badar adalah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, dan Syaibah. Ketiganya tewas di tangan tokoh muslimin seperti Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Haris, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun di pihak muslimin, Ubaidah bin Haris meninggal karena terluka. Perang yang diikuti kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di bulan Sya'ban 3 Hijriah. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Perang Uhud di latar belakangi kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar, sehingga timbul keinginan untuk membalas dendam kepada kaum muslim. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapatkan bantuan dari kabilah Syakib, Tihamah, dan Kinanah. Nabi Muhammad SAW segera mengadakan musyawarah untuk mencari strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh kaum Quraisy. Kaum Quraisy akan disongsong di luar Madinah, akan tetapi Abdullah bin Ubay membelot dan membawa 300 orang Yahudi kembali pulang dengan membawa 700 yang tersisa. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Uhud. Perang Uhud dimulai dengan perang tanding yang dimenangkan antara tentara muslim, tetapi kemenangan tersebut digagalkan oleh godaan harta, yakni prajurit Islam sibuk memunguti harta rampasan, dan pasukan Khalid bin Walid memanfaatkan keadaan ini dan menyerang balik tentara Islam. Assalamualaikum. Yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah. Lokasi Perang Khandaq adalah di sekitar kota Madinah di bagian utara. Perang ini dikenal sebagai Perang Ahzab. Perang gabungan. Perang Khandaq melibatkan kabilah Arab dan Yahudi yang tidak senang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bekerja sama melawan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, orang Yahudi yang mencari dukungan kabilah Gatafan yang terdiri dari Kais Ailan, Bani Fazara, Aizzah, Bani Sulaim, Bani Sa'ad, dan Ka'ad bin Sa'ad. Usaha pemimpin Yahudi Huhai bin Akhtab membuahkan hasil. Pasukannya berangkat ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Berita penyerangan itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin segera menyiapkan strategi perang yang tepat untuk menghadapi hespo pasukan ini. Salman bin Al-Farisi, sahabat Nabi Muhammad SAW, mempunyai banyak pengalaman pertahanan parit Khandaq, yang ia menyarankan agar menggali parit di perbatasan kota Madinah. Perang keempat adalah Perang Khaybar 7 Hijriah. Lokasi perang ini ada di daerah Khaybar. Perang Khaybar merupakan perang yang untuk menaklukkan Yahudi. Masyarakat Yahudi Khaybar paling sering mengancam pihak Madinah melalui persekutuan Quraisy atau Gatafan. Perang Mu'tah terjadi di 8 Hijriah. Perang ini terjadi karena Haris al-Ghassan, Raja Hirah, menolak penyampaian wahyu dan ajakan masuk Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Penolakan ini disampaikan dengan cara membunuh utusan Nabi Muhammad SAW.
kemudian mengirim pasukan Nabi Muhammad SAW kemudian mengirim pasukan perang di bawah pimpinan Zaid bin Harisah. Perang ini dinamakan perang Mu'tah karena terjadi di desa Mu'tah. Yang kelima adalah penaklukan kota Mekah, Al-Fath. Al-Fath terjadi di kota Mekah. Latar belakang peristiwa ini adanya anggapan kaum Quraisy bahwa kekuatan kaum muslim telah hancur akibat perang di Mu'tah. Kaum Quraisy beranggapan perjanjian Hubaidah 6 Hijriah tidak penting lagi, maka mereka mengingkari dan menyerang Bani Khuza'ah yang berada di bawah perlindungan kaum muslim. Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan pasukan muslimin untuk menghukum kaum Quraisy. Pasukan muslimin tidak mendapat perlawanan yang berarti kecuali dari kaum Quraisy yang dipimpin Ikrimah dan Safwan. Berhala di kota Mekah dihancurkan dan akhirnya banyak kaum Quraisy yang masuk Muslim. Perang yang keenam adalah perang Hunain. Terjadi 8 Safar 8 Hijriah. Perang Hunain berlangsung antara kaum muslim melawan kaum Quraisy yang terdiri dari Bani Hawazin, Bani Syakif, Bani Nasr, dan Bani Zusyam. Perang ini terjadi di lembah Hunain sekitar 70 km dari Mekah. Perang Hunain merupakan balas dendam kaum Quraisy karena peristiwa Fath al-Makkah. Pada awalnya pasukan musuh berhasil mengacau balaukan pasukan Islam sehingga banyak pasukan Islam yang gugur. Nabi Muhammad SAW kemudian menyemangati pasukannya dan memimpin langsung peperangan. Pasukan muslimin akhirnya mendapat kemenangan di peperangan tersebut. Dan perang yang ketujuh adalah perang Taif 8 Hijriah. Pasukan muslimin mengejar sisa pasukan Quraisy yang melarikan diri dari Hunain. Sampai di kota Taif, pasukan Quraisy bersembunyi dalam benteng kota yang kokoh sehingga pasukan muslim tidak dapat menembus benteng. Nabi Muhammad SAW mengubah taktik perangnya dengan memblokade seluruh wilayah Taif. Pasukan muslim kemudian membakar ladang anggur yang merupakan sumber daya utama penduduk Taif. Penduduk Taif akhirnya menyerah dan menyatakan bergabung dalam pasukan Islam. Nah, jadi itulah perang-perang yang diikuti semasa Nabi Muhammad hidup. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sorry for my mistake. Assalamualaikum.